Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia, dimanapun kalian berada, hari ini 1 Juni 2020 bertepatan pada hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 1945. Sebagai putra bangsa, saya ingin ikut mengutarakan pemikiran saya melalui media ini, dan saya berharap bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mensejahterakan masyarakatnya, bangsa yang adil kepada seluruh rakyatnya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang makna dari setiap poin yang terdapat pada Pancasila itu. Dan sebelum saya membahas, saya ingin meminta maaf kepada seluruh jajaran pemerintah kita apabila dalam penyampaian saya ini banyak terdapat kesalahan, yaitu karena keterbatasan pengetahuan saya, dan ini apa yang saya bahas adalah menurut pemikiran saya sendiri. Dan sebagai putra bangsa, sebelum membahas tentang Pancasila, saya ingin membacakan Pancasila itu sendiri. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah masih hafal, saudara-saudaraku. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Pada poin 1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada bapak-bapak kita, para pendiri bangsa ini, telah melahirkan Pancasila, dan kita berterima kasih kepada mereka karena pada Pancasila itu poin yang pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini artinya para pemimpin kita dulu ingin memberikan contoh agar kita ini takut kepada Tuhan, sehingga kalau kita takut kepada Tuhan, kita akan takut dan kita tidak akan berbuat kejahatan. Dan untuk para pemimpin, mereka akan sangat-sangat adil kepada seluruh rakyatnya. Dan itu menurut pendapat saya tentang ketuhanan yang Maha Esa pada poin 1 ini. Dan pada poin 1 ini saya teringat dari kata-katanya Profesor Salim Said pada sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Saya sangat suka sekali dari pernyataan beliau. Beliau berkata, sesuatu bangsa tidak akan pernah maju kalau tidak ada yang ditakuti. Terus beliau memberikan contoh kayak Korea Selatan, terus Vietnam, ada juga Israel dan Singapura. Korea Selatan takut kepada Korea Utara, Vietnam takut kepada Cina Daratan, dan Israel mereka berada di tanah Arab. Terus ada juga Singapura yang mayoritas penduduknya Tionghoa, dan mereka berada di lautan Melayu. Jadi mereka ini adalah negara-negara maju yang ada yang mereka takuti, sehingga
mereka berpikir bagaimana agar mereka ini tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Terus profesor juga menyebutkan di negara kita kepada Tuhan aja kita nggak takut, apalagi kepada sesama-sama kita. Itu intinya poin yang Profesor Salim Said katakan, agar negara kita ini maju, kita terutama pemimpin kita harus takut kepada Tuhan. Dan Profesor Salim Said juga menyebutkan setiap elemen dari pejabat-pejabat sebelum mereka menjabat, mereka kan dilantik dulu, bersumpah di bawah kitab suci menurut agama masing-masing. Dan banyak juga dari mereka yang telah bersumpah melanggar juga dari sumpah mereka itu. Ya, salah satunya kita tahu bukan rahasia umum lagi, seperti korupsi. Sudah banyak sekali terjadi. Saya rasa itu untuk pembahasan poin nomor 1 ini, kita harus takut kepada Tuhan. Terus kita lanjut ke pembahasan pada poin nomor 2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di poin nomor 2 ini, kemanusiaan, manusia yang itu artinya kita. Saya juga manusia, saudara-saudara juga manusia. Jadi pada poin nomor 2 ini lebih ditekankan lagi agar ditanamkan kepada diri kita masing-masing, sehingga kita berlaku adil antar sesama dan kita memiliki peradaban sesuai dengan bunyinya, adil dan beradab. Kalau kita adil dan kalau kita beradab, saya rasa tidak akan ada yang namanya bully-bulian, terus kekerasan, kayak kita ambil contoh seperti berita-berita di televisi, miris kita melihat seperti pembunuhan, suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak, semua itu tentang kekerasan. Dan melihat peristiwa itu, saya rasa pada poin nomor 2 ini tidak tertanam pada diri kita, karena maaf saya katakan itu adalah perilaku yang biadab, perilaku yang tidak punya adab. Sehingga makanya saya bilang pada poin nomor 2 ini, kita semua, seluruh manusia, agar ditanamkan rasa adil dan rasa beradab. Saya rasa itu untuk pembahasan poin nomor 2. Dan kita lanjut ke poin nomor 3, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, kita tahu negara kita ini adalah negara yang besar, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Makanya terdapat yang namanya Nusantara. Jadi negara kita ini terbentuk antara pulau. Maksudnya gini, Nusantara, Nusa artinya pulau, dan antara. Jadi negara kita ini terbentuk antara pulau-pulau. Nah gitu. Dan kita tahu, walaupun kita dipisahkan oleh pulau-pulau, tapi kita disatukan oleh yaitu namanya bahasa, dan bahasa yang kita pakai bahasa Indonesia. Jadi walaupun kita kayak taruhlah ada
suku Bugis, suku Batak, suku Melayu, suku Jawa, Ambon, Papua atau apapun, banyak dari bangsa kita ini yang berbeda-beda pulau, tapi kita disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Melihat ini, negara-negara yang menilai Indonesia ini adalah negara kaya. Kenapa saya bilang negara kaya? Karena dari buminya ada minyak, di atas bumi ada minyak, di dalam bumi yang kita sebut minyak bumi, di atas bumi yang kita sebut minyak kelapa, minyak sawit, dan banyak sekali kekayaan-kekayaan lain. Kita punya semuanya kalau kita kelola dengan baik. Kalau pemerintah kita kelola dengan baik, saya rasa Indonesia ini akan sangat-sangat besar, akan sangat-sangat jaya. Semua ada. Kita ya mungkin tidak perlu kita kayak impor mungkin ya, impor atau apapun namanya itu, karena kita ini sebetulnya semuanya ada. Emas ada, timah ada, lada ada, rempah-rempah banyak, ada semua pokoknya ya. Jadi makanya pada poin nomor 3 ini saya rasa bangsa-bangsa yang melirik bangsa kita ini, itu yang dicari, celah-celah ini yang dicari. Bagaimana bangsa kita ini terpecah agar tidak bersatu, sehingga mudah untuk digoyahkan dan mudah untuk diambil kekayaan dari bangsa kita. Kita ambil contoh kayak sapu lidi gitu ya. Sapu lidi kalau kita satu aja akan sangat sulit, mungkin nggak bisa kita membersihkan kotoran yang ada di halaman. Tapi kalau satu lidi itu digabung dan diikat dengan kuat, maka akan sangat mudah kita membersihkan halaman kita yang kotor. Seperti itu contohnya. Ya, jadi pada poin nomor 3 ini diharapkan kepada kita seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu. Jangan kita terpecah belah, jangan kita mudah dihasut, jangan kita mudah diadu domba. Kita ini satu, tujuan kita satu. Walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, tapi kita tetap disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Walaupun kita bukan satu keyakinan, tapi kita tetap saudara, satu bangsa. Saya rasa itu untuk poin nomor 3. Dan untuk poin nomor 4 yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Pada nomor 4 ini kita terdapat kalimat perwakilan ya. Dan kita tahu di pemerintahan kita ada 2 lembaga yang saya katakan perwakilan dari rakyat. Pertama MPR, kedua DPR. Kedua lembaga ini adalah lembaga penyambung lidah dari rakyat. Misalkan gini, ada keluhan dari rakyat di suatu daerah, mereka mengutarakan keluh kesah mereka kepada DPR, dan DPR menyampaikan keluh kesah itu ke pemerintah setempat. Nah, jadi fungsi dari 2 lembaga ini adalah penyambung lidah kita sebagai rakyat. Dan kembali lagi ke poin nomor 1. Kalau kedua lembaga ini adalah pemimpin rakyat yang amanah dan mereka takut kepada Tuhan, insya Allah negara kita, saya katakan lagi, akan menjadi negara yang makmur, terutama dirasakan oleh seluruh rakyatnya.
Dulu saya pernah bincang-bincang sama ada bapak-bapak dulu. Dia bilang gini sama saya, "Mas, kalau kamu lihat DPR ini udah menjalankan amanah mereka belum?" Saya bilang, "Kalau yang lurus-lurus mereka pasti amanah, Pak." Saya bilang gitu. Tapi beliau langsung bantah, langsung dipatahkan. Kalau saya rasa mereka ini memang udah seluruhnya, mau bengkok mau lurus, mereka ini udah amanah. Kenapa gitu, Pak? Saya bilang. Kata dia gini, kita mau makan enak diwakilkan sama mereka, kita mau punya mobil mewah diwakilkan sama mereka, kita mau punya rumah bagus, kita mau keluar negeri, semuanya apa yang kita mau diwakilkan sama mereka yang enak-enak itu. Jadi ya mungkin bisa dibilang itu lelucon ya, lelucon aja obrolan saya sama bapak-bapak itu. Tapi maknanya nggak kayak gitu, perwakilannya nggak kayak gitu. Perwakilannya pemimpin kita ini, bapak-bapak MPR dan bapak-bapak DPR, mereka adalah penyambung lidah kita untuk menyampaikan keluh kesah kita ke pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Intinya bapak-bapak pemimpin kita yang kita pilih ini adalah dua lembaga penyambung lidah kita sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia. Saya rasa itu untuk poin nomor 4 ini. Kita lanjut ke poin nomor 5. Poin nomor 5 yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk poin nomor 5 ini saya tidak banyak membahas tentang poin nomor 5 ini karena saudara-saudara juga bisa mengetik di pencarian Google. Kayak saya pernah, nanti ini di video ini saya tampilkan juga, saya sisipkan juga, saya udah ada mencari di pencarian itu, saya ketik keadilan di Indonesia, banyak muncul itu statement-statement dari keadilan. Salah satunya saya ambil itu dari Jaksa Agung Pak Burhanuddin kalau nggak salah itu ya. Nah, nanti ada saya sisipkan ini. Di situ beliau berkata keadilan di negara kita ini belum sepenuhnya. Intinya keadilan di negara kita ini masih belum adil, intinya gitu. Ada terus makanya saya nggak banyak membahas tentang poin nomor 5 ini karena kita semua, saudara-saudara semua juga bisa mencari apa itu makna adil. Lihat aja di pencarian. Takutnya nanti kalau saya berbicara lebih lanjut tentang keadilan ini nanti salah-salah penyampaian, saya bisa disalahkan juga nanti kan. Gitu. Saya rasa itu aja pembahasan saya tentang nilai-nilai yang terkandung dari setiap poin demi poin Pancasila itu dari 1 sampai 5. Dan menariknya Pancasila ini setiap poin itu saling berkaitan. Terlebih lagi semua poin itu, poin nomor 2 berkaitan dengan nomor 5 dan 2, 3, 4, 5 itu berkaitan langsung ke poin nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau pada dasarnya itu kita harus takut kepada Tuhan, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang sangat-sangat maju, sangat-sangat disegani seluruh negara-negara lain, dan akan menjadi contoh teladan untuk negara-negara lain. Mudah-mudahan kedepannya negara kita akan lebih memperhatikan rakyatnya lagi, pemerintah kita lebih adil, lebih mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah kedepannya juga
pemerintah kita ya lebih mementingkan rakyat kecil, lebih ingin mensejahterakan rakyat-rakyat kita. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semuanya itu cepat atau lambat akan tercapai. Saya rasa cukup sampai sekian pembahasan saya ini. Jika banyak kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Itu karena keterbatasan pengetahuan saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka.